Halo, masih bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Eh, kita lanjut lagi untuk video yang berikutnya yaitu tentang membuat objek tiga dimensi tapi menggunakan software dua dimensi. Apakah bisa? Hmm, Sekali lagi nanti apa perbedaannya dua dimensi dan tiga dimensi tentunya teman-teman akan lebih lanjut nanti di video-video next pada saat membuat tiga dimensi. Tapi yang saat ini akan kita buat adalah membuat objek tiga dimensi menggambar objek tiga dimensi menggunakan software aplikasi dua dimensi yaitu Adobe Flash. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke videonya. Let's check it out. Oke, kembali lagi bersama saya di situ nih. Kita kembali lagi untuk mencoba membuat gambar objek tiga dimensi di dalam software dua dimensi. Bagaimana caranya? Kita langsung saja buka untuk Adobe Flash-nya seperti biasa. Double klik pada icon Adobe Flash. Nah, kemudian kita tunggu sesaat sampai dengan terbuka. Oke, kita pilih Action Script 2. Kemudian jangan lupa untuk selalu ya size-nya diubah di 1280x720. Kemudian untuk frame per second-nya 30. Memang ini untuk saat ini belum terlihat di animasi. Oke, karena kita masih proses menggambar. Oke. eh Adapun untuk pada saat proses pembuatan animasi, objek tiga dimensi ini, menggambar objek tiga dimensi ini kita membutuhkan bantuan, grid dan roller. Ruler, apa ya, roller. Nah, kita klik pada menu view, kemudian kita bisa klik roller. Di sini adalah untuk, membantu menggunakan garis dan kita juga bisa menggunakan show grid. Ya, show grid. Nah, ini karena terlalu banyak gridnya kita ubah dulu, kita setting gridnya yaitu kita edit grid. Kemudian misal kita menggunakan 20 pixel, mungkin kurang ya, 30 mungkin 30 pixel biar agak jarang aja sih. Ya, oke 30 pixel yang saya pilih. Nanti boleh sih 50 boleh. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggunakan, sedikit saya zoom di bagian ujung kiri biar kita mendapatkan akurasi untuk proses pembuatan ini ya, apa namanya, pembuatan objek yang pertama yaitu adalah kita membuat box. Orang bahasa Indonesia menyebutnya kubus box. Oke. Langkah pertama kita buat dengan menggunakan rectangle tool. Di sini rectangle tool. Kemudian kita buat untuk, em, misalnya kita buat 4 kotak. Pastikan 4 kotak dengan lurus. Iya. Kita buat apakah sudah akurasi? Ya, 120,05 Oke. Di sini ada fill and stroke ya. Fill-nya abu-abu, kemudian stroke-nya ada di hitam. Kemudian kita copy, klik kanan, copy atau Ctrl C Ctrl V tidak masalah, paste. Nah, di sini saya taruh di depannya. Kemudian saya tembak di sini. Saya tembak di sini. Oke. Di kolom berikutnya. Iya, oke. Nah, setelah itu kita membuat pertemuan ya, pertemuan garis yang digunakan untuk membantu bahwa ini seolah-olah tiga dimensi. Memang kalau di objek tiga dimensi di dua dimensi ini hanya seolah-olah saja. Oke, kita lihat. Saya zoom dulu. Sudah kita tarik garis dan di sini dipertemukan garis sampai dengan seperti ini. Ya, oke. Sampai dengan nanti ketemu ya, sampai ada tanda ini ya, tanda menyatu dengan bentuk bulat dan menyatu. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita juga membuat garis bantu dari nanti untuk proporsionalnya kan kita edit lagi. Oke, kemudian di sini juga iya. Oke. Ini objek yang apakah sudah bisa bergabung untuk ini tampaknya sih belum sedikit. Edit lagi. Indikatornya adalah atau tanda-tanda kalau itu sudah bergabung adalah pada saat ruang kosong ini diberikan fill, berikan warna fill berarti bisa. Contoh seperti ini, kita klik warna fill belum, klik belum. Nah, ini berarti belum menyatu. Oke, kita edit lagi sedikit biar lebih yakin lagi kalau ini sudah tuh belum belum kita sedikit di sini ada
close small atau close medium kita bisa ubah di sini biar ya, artinya biar kita bisa mewarnai sebuah apa namanya, sebuah feel meskipun secara garis. Nah, untuk membentuk suatu box ya, kita bisa mendelete pada garis yang tegak lurus di sini, kemudian bagian yang di sini. Kalau ini kan, kalau di matematika mungkin ini dikasih dengan garis putus-putus, ini karena objek 3 dimensi jadi saya buat. Nah, kemudian apakah ini sudah proporsional dari sudut kemiringan? Belum. Jadi kita coba sorry saya atur, kemudian saya naikkan di sini biar terlihat lebih proporsional dan ada sisanya seperti tadi. Langkah yang terakhir adalah kita membiarkan dulu, nanti kita akan coba kalau seandainya seandainya garisnya atau line yang kita delete, maka itu belum 3 dimensi, jadinya nanti tidak berbentuk 3 dimensi. Oke, sementara gini dulu, nanti akan ada trik lagi gimana untuk apa namanya, untuk membuat objeknya kelihatan seperti benar-benar 3 dimensi. Next, kita zoom out dulu, kita zoom out, fit in window ya. Oke, objeknya ada di sini, nanti tinggal karena menariknya vektor adalah masih bisa diedit lagi. Oke, jangan lupa kita simpan dulu, kita simpan file save yaitu 3 objek 3D. Ini untuk membentuk kubus atau membentuk box ya. Langkah berikutnya untuk membentuk balok ya sama ya, intinya sih kalau balok ya kita jauhkan saja dari apa namanya. Oke, kita buat balok berarti seperti ini. Jadi intinya sih sama ya, kita buat misalnya di 3 kotak, 4 kotak deh sama. 4 kali 4 kotak, kemudian sama double klik, klik kanan, copy, klik kanan, paste in place. Ini sekarang kita ubah di sini. Kita turunkan satu garis, kemudian kita buat lagi sama, dan garis lurus ke sana. Kita garis lagi, saya ulang. Oke, kita garis temukan, kemudian temukan juga di sini, kemudian temukan yang bagian, kemudian kita dekatkan, pastikan ketemu dengan garisnya, sudutnya, kemudian kita akan buat iya. Oke, kemudian kita hilangkan pada garis-garis yang tidak diperlukan seperti di sini, di sini, dan di sini. Iya. Oke, kalau kita ubah lagi ya bisa. Ini kurang lebih ya, kurang dikit. Apakah bisa? Sorry, rusak. Kurang lebih untuk membentuk balok ya, persegi panjang balok ya. Sebenarnya enggak masalah, untuk seandainya nanti kita geser pun juga bisa. Misal kok kayaknya kelihatannya kurang bagus ya, misal kita double klik, apa namanya, kita geser ke bawah, jadi kita membuat satu komponen, kita geser ke bawah, kemudian garis-garisnya juga kita tarik ke bawah. Sorry ya, ini juga kita kan mau mengedit ya, membongkar satu ini saja, kemudian di sini ditarik ke bawah, jadi diedit sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini kita delete dulu, tidak apa-apa. Ini untuk ngedit, jadi enaknya ngedit vektor itu adalah di sini. Oke, next kita build. Oke, next kita setelah membuat box, saya geser. Cara menggesernya sangat simple ya, kita blok.
Oke, langkah selanjutnya adalah membuat bola. Nah, kalau bola otomatis karena ini hanya seolah-olah, jadi nanti kita cukup membuat, apa namanya, buat, circle saja. Kan belum kelihatan seperti bola ya, nanti nanti akan ada proses di mana kita bisa membuat objek 3 dimensi seperti ini dengan proses coloring yang sedikit memodifikasi. Oke. Oke, next. Sorry, saya geser box. Oke, next langkah berikutnya adalah kita akan membuat, apa namanya, membuat tabung atau silinder. Tentunya ini kita menggunakan oval tool, bantuan oval tool. Saya geser dulu, saya blok semua objek, saya taruh di biar lebih bagus layoutnya. Kemudian untuk silinder di sini kita membuat menggunakan oval tool, ya. Kita menggunakan seperti ini, klik silinder. Jadi kita membuat dua buah double klik pada objek, klik kanan, copy, paste in place, kemudian kita naikkan ke atas. Kemudian kita tekan shift agar tetap lurus pada objek-objek silinder tersebut. Kita zoom dulu. Ya, kita fokus pada silinder, maka kita tinggal tarik ke bawah, membuat dengan line, tarik ke bawah, sambungkan. Kita tekan shift ya untuk mendapatkan itu dari sini. Kemudian kita kemudian bagian yang di dalamnya, kalau kita ganti putus-putus ya seperti ini. Nah, ini jadi ini seolah-olah silinder, tapi kalau dilihat dari ini kan hanya seolah-olah nih ya. Kalau yang sesungguhnya kan seperti ini kan hanya untuk proses di objek matematika, tapi kalau di animasi ini nggak usah kelihatan. Nah, seperti ini. Tapi kan ini masih terlihat polos kayak 2 dimensi, enggak apa-apa, nanti akan ada teknik lagi. Oke, next. Kemudian kita membuat, kerucut atau kun. Nah, orang menyebutnya kun. Nah, kalau saya bilang di sini saya blok dulu. Saya perkecil dulu untuk silindernya biar lebih asik aja sih. Ya. Oke, kita akan membuat, kun, konelo, kun, kerucut. Iya. Oke. Iya. Saya ganti dengan yang gasnya hairline. Next, kita tinggal membuat segitiga ya, artinya tinggal dimulai dari ujung. Jadi kita membuatnya kalau bisa proporsinya di tengah. Saya ulang. Saya geser dulu, double klik, saya geser biar kita cari tengah. Titiknya misalnya di sini. Di tengah. Kita tinggal cari aja titik tengah, kemudian kita tarik menuju ke samping bagian ovalnya. Nah, otomatis di sini kita bisa membuat kita kemudian klik pada coloring dan klik di sini, dan kita hilangkan pada line yang ada di dalam. Oke, maka di sini kita sudah bisa berhasil membuat konelo atau kun, orang nyebutnya kerucut lah kalau bahasa Indonesia. Double klik, kita geser. Oke, berikutnya kalau prisma segi 5. Nah, prisma segi 5 gimana? Berarti segi 5 juga kita menggunakan poligon. Poligon, kemudian option, kemudian kita kasih 5 di sini option, kemudian kita membuat segi 5. Oke. Apakah bisa kelihatan nanti seperti objek 3 dimensi? Kita tinggal klik modify, kemudian kita bagian seperti ini ya. Kita buat seperti ceper. Jadi tidak tegak, kalau ini kan segi 5 tegak. Nah, kita sedikit modifikasi seperti ini, kita menggunakan free transform tool ya. Double klik, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste in place. Nah, kemudian sebelum ini kita klik tahan, kemudian kita tarik ke atas. Iya. Oke. Maka di situ kita akan menarik garis-garis berikut. Kita akan membuat apa ya? Prism segi 5. Kita tarik. Oke, kemudian kita tarik lagi. Ini untuk polygon 5. Oke. Nah, dengan demikian kita tinggal kasih mewarnai di bagian
Oke, kemudian kita hilangkan garis-garis yang tidak dibutuhkan. Kalau garis bantunya tidak dibutuhkan. Oke, nah seperti ini untuk membuat prisma segi. Tinggal kita drag lagi. Oke. Jadi ini benar-benar objek 3 dimensi ya, seolah-olah. Padahal ini gambarnya 2 dimensi. Sorry. Sekali lagi hairline-nya jangan hairline-nya jangan dihapus ya. Kalau dihapus nanti dia tidak akan kelihatan seperti 3 dimensi. Contoh seperti ini misal, saya delete. Ya, misal saya delete, jadinya objeknya nggak kelihatan kalau 3 dimensi. Oke. Nah, next langkah berikutnya adalah kita akan mencoba membuat objek lagi, yaitu objek kalau tadi ini prism. Benar nggak ya ini yang disebut dengan prism ya? Kemudian ada 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi 5 atau piramid ya. Kalau kita biasanya sih nyebut kalau di objek 3 dimensi itu piramid. Segitiga berarti kita membuat poligon dengan 3. Klik OK. Kemudian kita buat segitiga. Oke, piramid. Oke, sama ya teman-teman, sama. Double klik, kemudian kita lakukan transform. Kemudian kita melakukan, bisa kita putar dulu misal, seperti ini, nggak apa-apa deh, biarin aja. Kita buat segitiga yang dari atas. Oke, berarti saya taruh di tengah titik seperti ini. Kemudian saya besarin dulu. Oke, nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa, baru kita, kemudian di bagian atas kita tarik saja. Kalau tadi Konelo itu kan kerucut, nah kalau ini piramid. Iya. Kalau di sini apakah butuh? Iya, kita butuh ditarik. Berarti untuk dapat dilihat di bagian depan, maka yang berarti ini bisa dilihat dari bawah. Oke, kita klik ya. Ini dilihat dari bawah. Tentunya untuk segi 4 juga sama. Segi 4 sama ya. Segi 4 juga kalau kita bilang tadi piramidnya tinggal sama sih. Intinya kalau kita bagian di sini kita modif seperti ini. Kemudian di sini ada satu tombol digunakan untuk seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk membuat ini kalau di objek geometri 2 dimensi jajar genjang, ini kita bisa buat seperti ini. Buat piramid segi 4. Ini nggak kelihatan ya, tidak kelihatan. Oke. Kemudian kita klik, kemudian garis bantu yang ada di dalam kita hilang. Oke, ini kita membuat piramid atau 5 segi 4 dengan menggunakan Oke, ini untuk sedangkan objek-objek lain bisa dibuat kalau kita sudah bisa teknik dasar dari pembuatan ini. Nah, setelah ini kita coba untuk hilangkan. Saya save dulu ya, file save saja. Di sini saya sedikit modifikasi di bagian piramid yang segitiga saya ulang untuk Polystar di option double klik di bagian agar terpilih stroke and fill. Kemudian kita benar-benar pepetkan biar lebih
Oke, kita juga sedikit geser biar tampilannya lebih bagus. Oke, kita lakukan tarikan garis. Oke, oke. Nah, kita bisa. Kemudian kita tambahkan untuk di klik-klik di ini. Ini tidak rapi, masih masih bisa kita rapikan ya kalau memang kita butuh. Karena nanti ini yang akan dimainkan adalah pada bagian coloring. Jadi teman-teman bisa meluruskan dulu untuk ya, ada beberapa bagian yang bocor ya, bilang seleksi dan di delete. Kita rapikan dulu, kita cek dulu. Nanti habis ini garisnya akan kita delete. Oke. Langkah berikutnya untuk membuat ini kita coba grid-nya kita hilangkan dulu, show grid-nya kita centang hilang. Nah, di sini udah lebih bagus untuk objek 3 dimensi. Oke. Apakah sampai di sini? Tidak. Tentunya kita bisa bermain dengan gradient color. Nah, di sini saya coba sedikit modif di bagian warna, yaitu di sini ada palette color. Kita pilih di gradient. Iya. Oke, gradient misal cahaya dari, nah di sini kita bisa mainkan warna-warna gradient ya. Kita klik saja untuk gradient, saya ulang di sini. Di sini saya mencoba menggunakan saya ulang tadi linear gradient, kemudian di warnanya yang hitam ini saya ganti dengan aqua. Jadi biar lebih smooth. Oke, di sini kita bisa mainkan di klik, 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 ya, klik. Nah, khususnya untuk bola kita menggunakan radial gradient. Nah, kita khususnya menggunakan radial gradient dan ini juga terbalik ya, biar nanti putihnya yang jadi. Kita bisa lihat di sini untuk coloring. Klik. Nah, kita misalnya putihnya di sini, berarti cahayanya ini cahaya dari atas. Klik. Jadi sudah seolah-olah seperti benar-benar 3 dimensi. Kemudian kita ke linear kembali untuk di jadi kalau biasanya ada teori gelap terang di proses drawing 3 dimensi, kelas animasi bisa menggunakan. Oke. Kemudian langkah untuk memperhalus agar objek 3 dimensi ini smooth, maka kita blok semua objek, kemudian pada bagian line ini kita klik. Iya, maka dengan demikian untuk objeknya benar-benar bisa seperti 3 dimensi. Nah, tapi di sini ada batasnya kurang jelas gitu ya. Kita bisa modifikasi di bagian misalnya di sini ada free transform dan kemudian diklik saja di sini ada free transform gradient. Jadi kita bisa lebarkan gradiennya biar lebih ada batasnya lebih jelas. Nah, oke. Kita bisa modif sesuai dengan arah cahaya yang diinginkan. Ya, seperti itu. Jadi ini juga misal seperti ini, cahaya yang datang dari mana. Ini biasanya nanti kalau sudah ada teori lighting teman-teman bisa menggunakannya dengan baik. Karena ini hanya proses pembuatan untuk awal, jadi kita untuk memperhatikan dulu di bagian objek 3 dimensinya. Di sini ada gelap terang cahaya dari sini, kemudian di sini kita bisa memainkan. Oke, di sini lebih bagus. Sedikit mainkan di free transform gradient. Gelap, ini kebalik berarti. Iya, berarti cahaya dari kanan. Oke, di sini juga sedikit saya balik cahaya biar dari atas. Jadi cahaya dari atas, berarti kita balik seperti ini. Iya. Oke, hampir tidak kelihatan untuk garis. Nice. Seperti ini, sedikit bocor di bagian ujung. Kita delete saja. Selection, kemudian kita delete. Ujungnya nggak kelihatan. Kita free transform lagi.
Nice sekali untuk objek-objek 3 dimensi yang dibuat menggunakan apa namanya? Yang dibuat menggunakan objek menggunakan software 2 dimensi. Jadi ini objek seolah-olah 3 dimensi dibuat menggunakan software 2 dimensi. Oke, dengan demikian teman-teman untuk praktikum hari ini. Terima kasih. Oke, demikian tadi teman-teman untuk proses pembuatan objek 3 dimensi ya. Dan setelah ini tentunya akan kita lanjutkan lagi pada proses pembuatan video mengenai untuk membuat shadow atau bayangan objek 3 dimensi ini biar lebih real ya. Jadi kelihatannya lebih nyata dan lebih smooth pada saat nanti kita animasikan. Oke. Kita untuk videonya objek 3 dimensi sampai di sini dulu. Tetap bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan berikan komentar yang bagus agar saya lebih semangat lagi dalam proses membuat konten. Oke, see you and dak. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. See you.